What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Stephen KW teman-teman. Yes, selamat datang buat teman-teman sekalian ya kan, yang sengaja ngeklik video ini barangkali gitu kan. Dan kalian fans Liverpool, kalian supporter Liverpool ya kan, selamat datang di channel ini, di channel gua Stephen KW, dimana kita akan membahas segala sesuatunya seputar Liverpool pastinya ya, di dalam dan di luar lapangan. Jadi kalau kalian suka Liverpool, make sure kalian subscribe ya kan, jangan ketinggalan pastinya, nyalain lonceng notifikasinya, karena kita akan membahas segala hal seputar Liverpool. Ada playlistnya juga tentang pengalaman-pengalaman menarik orang-orang yang berhasil ke Liverpool gitu kan, ke Anfield dan segala macam. Kalian bisa cek-cek aja, menarik sekali pastinya teman-teman ya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas pertandingan yang tadi malam ya kan. Liverpool menang 3-0 menghadapi Brentford ya kan, bermain di Anfield. Secara skor kita menang meyakinkan 3-0, tapi tidak dengan permainan ya teman-teman. Dan gua rasa lu juga merasakan hal yang sama, karena ya, somehow kemenangan itu tidak seperti, maksudnya skornya tidak seperti apa yang terjadi di lapangan. Dan sebenarnya di Premier League sering sih kayak gitu kejadian ya. Either kita mainnya bagus banget tapi menangnya cuma 1-0, atau mainnya kayaknya nggak bagus-bagus banget dan cenderung kesulitan dan menangnya bisa skornya telak kayak tadi malam gitu kan. Dan menurut gua tadi malam, dan gua rasa lu juga ngerasain hal yang sama, permainan Liverpool tidak sebegitu meyakinkannya, terutama di final third gitu, di apa namanya, kotak penalti lawan lah ya gampangnya ya. Di kotak penalti lawan tuh tidak efisien, tidak efektif gitu. Entah kenapa selalu menemukan kebuntuan. Dan memang harus diakui juga Brentford bermain cukup disiplin gitu kan, cukup baik, rapi, mengoleng di pertahanan mereka. Dan apa ya, maksud gue, Jurgen Klopp sendiri juga bilang kalau kenyataannya Brentford membuat kita bermain dengan tidak nyaman, mereka membuat kita cukup kesulitan dan segala macam. Dan ya, itu membuat gue secara personal jadi belum bisa bilang kayak, nah ini nih ya kan, ditinggal mana ya masalah, kita bisa nih. Nah itu belum bisa keluar omongan kayak gitu. Gue masih yang kayak, syukur menang 3-0, 1-0 aja gue udah seneng gitu kan. Maksud gue yang penting menang aja dulu gitu, yang penting menang. Tapi kemenangan 3-0 dan tetap kita syukuri bersama pastinya. Ada gol dari Fabinho dari set piece ya kalau gak salah ya. Terus habis itu ada gol dari Oxlade-Chamberlain, itu umpan membelah lautan dari Robertson ya kan. Terus habis itu ada gol juga dari Minamino, yang kalau kata coach Justin itu gol jatuh dari langit, karena dari hasil apa ya, blunder. Di satu sisi blunder, tapi di sisi maksudnya pas yang jelek lah ya, maksudnya operan yang jelek gitu kan. Tapi di sisi lain juga karena kecerdikan kecerdikan dan kecerdasan Roberto Firmino, dan kecepatannya dia, kenakalannya dia gitu kan, ketengilannya bisa ngerebut bola gitu kan. Dan ya, mengawali babak pertama ya, gue senang dengan starting line up-nya karena Oxlade-Chamberlain diberikan kesempatan untuk bermain. Dan gue rasa semalam Ox, terlepas dari golnya, Ox berhasil belum sampai setara Mane dan Salah, jauh bahkan memang, tapi at least dia bisa ngasih warna yang berbeda lagi gitu. Jadi at least Klopp punya pilihan, kalau Minamino lagi nggak oke, lu bisa mainin Oxlade-Chamberlain kayak gitu segala macam. Dan Firmino dan juga Jota bermain dengan sebenarnya so-so gitu kan, gak ada yang terlalu menonjol dari pertandingan semalam gitu. Curtis Jones juga dimasukin juga untuk apa ya, mungkin Klopp ingin coba apa namanya, perpaduan yang baru, tapi juga belum bener-bener ngeklik gitu kan. Dan ya bener-bener yang bagus tadi malam itu tidak ada menurut gua, nggak ada yang benar-benar bagus gitu. Ya paling Alisson Becker karena clean sheet gitu, penampilan cukup oke. Virgil van Dijk biasa aja, Joel Matip biasa aja. Maksud gua belum bisa ngelihat yang nih gitu. Cuman memang yang harus diapresiasi semalam adalah Robertson. Menurut gua secara personal gitu kan, permainannya dia luar biasa banget tadi malam. Fighting spiritnya, kerja kerasnya, lu bisa ngelihat kalau dia begitu aktif maju ke depan, overlapping dari samping, bantu bangun serangan, dan terbukti satu asisnya dia dengan akurasi yang luar biasa bisa nyampe di kepalanya Oxlade-Chamberlain. Golnya cakep banget teman-teman ya, itu cukup jauh seingat gua. Dan ya itu gol yang cakep sih menurut gua. Terus habis itu gue juga seneng karena Minamino bikin gol, the birthday boy gitu kan. Di saat seperti ini tidak adanya Mane dan Salah, dengan fakta bahwa kita ketergantungan terhadap mereka, yang itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lu bilang enggak gitu kan.
setiap gol yang terjadi membangun rasa percaya diri yang lebih besar, dan itu sebenarnya bagus buat Liverpool. Jadi gimana pun juga tetap gue respect, gue menghargai apa yang sudah dilakukan sama anak-anak dari Liverpool gitu kan. Tapi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya gue nggak yakin kalau seandainya bermain lawan tim yang kelasnya lebih di atas, apakah kita bisa kayak gitu kayak tadi malam, karena kesalahan seperti yang golnya Minamino tidak akan terjadi. Habis itu ya dua gol lainnya mungkin terjadi, memang bisa terjadi walaupun lawan tim besar gitu. Cuman maksud gue dengan lini pertahanan yang lebih baik, kualitas pemain yang lebih baik, organisir permainan yang lebih baik dari tim lawan, gue nggak yakin kita bisa menang dengan skor 3-0. Kalau tadi malam misalkan anggap aja lawan Spurs, misalkan lawan Chelsea, nggak usah jauh-jauh, lawan West Ham misalkan, gue nggak tahu tuh. Jadi menurut gue PR-nya Liverpool sebenarnya masih banyak, karena bener-bener di final third itu kita kurang sekali, terutama kalau pemain tim lawan itu numpuk di belakang, mereka bikin low block, parkir bus, whatever it is gitu kan. Itu selalu membuat kita kesulitan untuk kita, ya sebenarnya gua rasa dihadapi sama semua tim, cuman somehow Manchester City tuh selalu bisa anjing, selalu bisa gitu kan. Kalau untuk Liverpool sendiri gitu secara spesifik, kita selalu menghadapi kesulitan yang sama menembus pertahanan, karena kayak lu bayangin aja, mereka cuma nunggu di belakang, kita oper-operan sok-sokan mau bikin mereka, nah lu nggak tahu kan gue oper kesini, ternyata ya sama aja gitu maksud gue, karena mereka numpuknya di belakang gitu. Dan secara logika ya harusnya memang susah gitu menghadapi tim yang parkir base, kecuali dengan kalau bahasa di Bali kita bilangnya tuh dikocok gitu ya. Jadi oper dulu dikocok gitu. Nah itu kalau dulu zamannya basket gue kayak gitu, kocok. Nah, itu apa namanya, akhirnya tarik pemain-pemain lawan gitu, bisa narik pemain lawan untuk deket ke mereka, buka ruang untuk teman lainnya dan segala macam. Sebenarnya itu yang dicari gitu, permainan passing yang cepet. Dan sebenarnya kelebihan dari Mane dan Salah di saat menghadapi tim yang low block adalah mereka tuh bisa ngelakuin operan-operan atau ngelewatin pemain dengan cara, ya intinya individual skill. Lebih ke individual skill mereka yang bisa menjadi pembeda gitu. Dan ketidakadaan kualitas tersebut yang bikin makin susah gitu, karena ada mereka aja susah kalau lawan yang low block gitu kan. Jadi memang kita harus bisa menemukan kreativitas dari segi operan dan segala macam. Dan gua sendiri secara personal mengharapkan banyak sekali itu dari Firmino, karena sebagai link up player gitu, sebagai false nine juga, Firmino itu punya kemampuan dan dia punya apa namanya skill kasih operan-operan yang magical gitu, yang aneh-aneh gitu kan maksud gua. Jadi gua sangat berharap dari Firmino sih. Dan kalau satu hal yang kelihatan banget tadi malam dari Firmino adalah, maksud gua gini, ketidakadaan Mane dan Salah membuat Firmino menjadi, menurut gua ya, secara personal gua rasa dia kelihatan kayak dia punya beban lebih untuk bisa ngangkat timnya. Karena dari trio Firmansyah tersisa Firmino doang nih gitu kan, yang digadang-gadang jadi ini orang jago bener gitu kan maksud gua. Nah dia punya beban lebih dan dia berusaha untuk menunjukkan itu. Dan kecepatan dia tuh nggak ada, dia nggak bisa lari dia nggak bisa lari, tapi dia bisa keeping ballnya bagus, dia bisa buka ruang buat temen-temen segala macam. Itu yang diandalkan Firmino. Jadi ketika dapat kesempatan untuk counter attack, dia nggak bisa lari secepat Mane dan Salah dengan bola untuk fight gitu maksud gua. Kalahnya di sana. Untung ada Jota, ada Oxlade-Chamberlain di sana yang ya di atas kertas lebih cepat, lebih punya speed gitu kan, pace-nya lebih oke gitu dari Firmino. Gue agak kasihan sih sama Firmino, tapi gue seneng banget tadi malam dia menunjukkan lagi operan dia ke Minamino tuh simple banget memang, tapi waktu selebrasi lu lihat kayak lu naik ke punggung gue. Itu kayak secara metafor tuh menunjukkan biar gua deh yang nanggung bebannya, lu yang enaknya deh nggak apa-apa gitu. Itu selebrasinya Firmino sama Minamino yang menurut gua punya arti yang cukup dalam, personal ya, mungkin lebay, it's okay. Tapi kayak gitu ngeliatnya, kayak nih gua yang nyodorin lu deh, lu yang bikin gol gitu. Gua seneng banget gitu. Again Firmino another level ya kan, gue suka banget sama pemain itu Firmino. Gue punya fotonya, gue waktu itu wawancara sama Firmino, jadi gue seneng banget sama Firmino. Dan gue harap dia bisa bermain lagi secara reguler tanpa cedera anjing lagi ya kan pastinya. Dan ya selain Liverpool, gue ingin sedikit ngebahas tentang Aston Villa versus Manchester United. In your face Manchester United, motherfucker. Lu lihat dong pasti kan, Gerrard ya kan,
bersama Philippe Coutinho ya kan nge-PHP MU tuh luar biasa Ben ya kan. Gue nonton pertandingannya, gue selebrasi anjing waktu 2 gol tersebut. Gue seneng banget men, maksud gue kayak Gerrard tuh dibubuin gitu terus kan, apalagi mereka ketemu 2 kali dan kali ini Gerrard bisa bikin patah hati para pemain MU yang secara kualitas lu nggak bisa cuman dapat hasil imbang dan seneng, atau lu menang 1-0 dan seneng. Lawan Villa lu harusnya bisa menang dengan skor yang lebih dengan kualitas squad lu, tapi faktanya lu diimbangin, lu hampir di comeback sama Aston Villa men ya kan. Gua respect banget dengan apa yang dikerjakan Gerrard di Aston Villa sejauh ini. Mereka bisa ngangkat timnya luar biasa sekali. Gue yang nggak pernah nonton Villa, ya bukan nggak pernah, gue lumayan lah nonton Villa gitu. Tapi dengan adanya Gerrard, gue makin sering lagi nonton Aston Villa. Gue seneng banget. Gue nggak tahu menurut kalian gimana? Apa lu nonton Aston Villa sekarang dengan apa ya, ada romansa nostalgia kita melihat Philippe Coutinho dan Steven Gerrard di sana semalam waktu itu lawan MU, dan tuh menarik sekali, menang 2-2. Hasil akhirnya 2-2 gitu. Gue seneng banget. Tapi yang jelas sedikit aja lihat papan klasemen gitu kan, kita masih punya 1 pertandingan tersisa dari City. Kalau kita menang jadi bukan cuman sih, jadi jaraknya 8 poin, which is itu susah sekali karena tim-tim lain juga gimana faktanya. Lawan Chelsea juga Chelsea-nya kalah, Arsenal juga kalah, MU juga gua nggak tahu. Jadi gimana? Ya kita sama-sama berharap lah ya sebagai fans Liverpool kalau ada tim-tim yang somehow bisa menjegal, dan City nggak semulus itu. Dan gue masih tidak berhenti berharap kalau kita bisa fight sampai akhir musim nanti dengan City. Kita bikin dia deg-degan sampai akhir pokoknya. Jadi Liverpool nggak boleh lepas gas lagi, Liverpool harus terus digas terus pokoknya ya. Masih ada, mungkin gue lupa udah lawan Spurs apa belum ya. Kalau memang belum, mudah-mudahan bisa membantu Spurs, tapi kayak udah sih kalau nggak salah, dan kalah Spursnya. Ya, gue berharap besar sih di Premier League musim ini. Gue pengen sekali ngeliat Liverpool gak cuma 1 kali menang habis itu 30 tahun lagi gitu kan. Enggak, gue pengen lihat Liverpool yang konsisten bersaing untuk papan atas, untuk gelar juara gitu kan. Dan mudah-mudahan hal itu bisa dilakukan Liverpool, memberikan tekanan terus-menerus kepada City sampai akhir musim nanti, dan kita akan lihat di akhir musim seperti apa gitu ya. Terima kasih teman-teman, mungkin gitu aja. Yang jelas gue cukup senang gitu kan, gue sangat bersyukur dengan pertandingan semalam, tapi tidak cukup meyakinkan menurut gue. Sekali lagi kita akan melihat di pertandingan selanjutnya seperti apa performa Liverpool pastinya ya. Jangan lupa subscribe di channel ini kalau kalian suka seputar Liverpool pastinya. Jangan lupa kalian like this video, kalian boleh komen di bawah tentang Aston Villa juga. Gue penasaran gimana sudut pandang kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian pastinya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW. I love you all. Bye bye.